Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh kembali beribadah, merayakan bukan hanya kelahiran-Mu Tuhan, tapi mempersiapkan hati kami masuk di tahun yang baru. Kami percaya hidup kami bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara gagah perkasa dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Bibir-bibir perkataannya diurapi dari surga. Tidak takut, tidak gentar, bahkan tidak tegang. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan jaringan yang kami pakai, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Biar melalui pelayanan hamba-Mu pada siang sore hari ini, jemaat-Mu yang di Gading Nias, jemaat-Mu yang ada di rumah, ataupun dimanapun mereka berada, mereka juga pasti diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini ada hari yang baik. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan di Tiberias Gading Nias dan jemaat yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya dalam ibadah pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Darniati Pariaji untuk percayaannya. Saya kembali melayani di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya saudara, bisa lebih keras lagi. Shalom Gading Nias. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap saudara dan keluarga yang hadir pada ibadah hari ini. Doa saya kiranya damai Natal senantiasa memerintah dalam hidup saudara dan saya. Kasih tos kiri kanan saudara, bilang selamat hari Natal, bilang saudara. Haleluya saudara ya. Cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang, gak usah sampai belakang, gak khotbah saya saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang menarik dalam persiapan menyambut tahun baru dan di tengah-tengah masih dalam euforia Natal saudara. Tema khotbah saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan, Life After Christmas atau kehidupan setelah Natal saudara. Ada banyak orang Kristen mereka bingung setelah Natal tanggal 25 apa yang harus mereka lakukan. Setelah Natal tanggal 25 bagaimana saya harus menata hidup saya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada jemaat tanya sama saya, Pak, walaupun gak penting pertanyaannya, Pak kapan pohon Natal di rumah saya boleh diturunkan katanya gitu saudara ya. Saya bilang sama dia kalau keluarga saya biasanya pasang bulan November dan dicopotnya tahun depan. Jadi sekali pakai 2 kali gitu saudara. Kita akan sama-sama belajar dari sudut pandang Alkitab. Kita sama-sama buka dasar firman Tuhan. Injil Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-13, saudara baca ayatnya yang ke-14, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama saya bacakan bagi saudara ayatnya yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. 14 saudara. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. 16 saudara. Sesuai dengan waktu yang dapat
Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 18, sama-sama kita baca. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur. Sebab life after Christmas, kehidupan setelah Natal. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Natal, karena kemarin ada acara keluarga, kemarin ada acara makan-makan, mungkin rumahmu sedang kotor, piringmu sedang kotor dan sebagainya. Tapi Alkitab katakan kehidupan setelah kelahiran Yesus. Tahukah saudara bahwa kelahiran Yesus hanya permulaan dari segala mukjizat yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, kelahiran Yesus adalah langkah awal dari segala yang terbaik dalam hidup saya. Amin saudara. Kelahiran Yesus tidak hanya stop di tanggal 25 Desember. Kelahiran Yesus tidak hanya dirayakan di tanggal 25 Desember. Ketika kita menyadari bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengubah kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya akan tetap dapat merasakan apa itu yang namanya damai Natal. Saya buka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya, mengatakan demikian. The light of Christmas will never die. The light of Christmas will never die. Terang dari Natal itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam saudara. Nah, kita akan belajar pada hari ini hikmat apa yang dapat kita ambil setelah Natal. Hikmat apa yang dapat kita ambil setelah Natal. Kita buka dasar firman-Nya tersembunyi dalam Injil Matius 2 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Sama-sama bilang sama saya, segera bangun. Sama-sama bilang sama saya, malam itu juga. Saudara, Allah menjumpai Yusuf dalam sebuah penglihatan bahwa dia harus menyingkir dari tempat itu, lari ke Mesir. Saya percaya salah satu ciri orang dipakai Tuhan adalah orang tersebut ketika mendapat perintah dari Allah, mendapat impresi dari Allah, mendapat panggilan dari Allah, tidak menunda-nunda tapi langsung melakukannya juga. Saya percaya penundaan adalah sebuah ketidaktaatan. Saya percaya penundaan adalah sebuah pemberontakan. Saya percaya segera melakukan adalah sebuah respon yang Tuhan inginkan. Kita buka lagi satu ayat. Biar saudara bisa mengerti saya mau bawa saudara kemana pada hari ini. Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-15, 16 sampai dengan ke-18. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16 saudara. Yang sedang berbaring di mana? Di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18 saudara. Dan tentang apa yang dikatakan gembala, ayat yang ke-17 memberikan kita sebuah informasi. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Sama-sama bilang sama saya, apa yang saya dengar, saya beritakan. Saudara dan saya di tempat ini, saya percaya di gereja ini saudara banyak mendengar kabar tentang kabar baik. Katakan amin. Saya percaya selama saudara ikut Tuhan, saudara pasti banyak mengalami kisah-kisah, kesaksian-kesaksian selama ikut Tuhan. Saya percaya selama ikut Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlalu baik sama saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab katakan pesan apa yang ingin saya bagikan, hikmat apa yang bisa kita pelajari setelah Natal. Yang pertama, catat dalam catatan saudara adalah siap memberitakan pesannya. Alkitab katakan agar kelahiran Yesus enggak stop di saudara. Agar kabar sukacita ini enggak berhenti di saudara. Alkitab katakan kabar baik ini sukacita bagi dunia enggak berhenti di saudara. Bilang kiri kanan saudara, enggak stop di kamu, bilang saudara. Amin saudara. Agar bukan hanya Gading Nias yang diberkati, tapi seluruh Kelapa Gading boleh diberkati.
Bukan hanya seluruh Kelapa Gading, tapi seluruh orang yang saudara kenal boleh mengalami berkat yang saudara alami. Bukankah betul kalau kita makan di sebuah restoran dan makanannya enak banget, kita pasti promoin, betul ya? Ya kan, misalnya saudara makan di sebuah restoran Padang, itu Padang di situ rendangnya enak banget loh. Belum makan aja udah kenyang kita katanya. Padahal belum makan udah kenyang, kita pasti promoin. Kalau saudara lihat ada sebuah tempat yang enak, saudara pasti promoin. Saya percaya kemarin saya khotbah Natalan di BCP. Kan Natalan itu kan semua Kristen-Kristen Nataru muncul di permukaan. Ya kan saudara, Kristen-Kristen Nafas, Natal dan Paskah muncul di permukaan. Penuh sekali. Saya datang di BCP, saya sesi jam 10 penuh. Di depan BCP penuh lautan manusia. Saya menerobos mereka seperti Musa membelah laut merah. Saya penuh sekali, penuh sekali. Penuh sekali. Ketika saya terobos itu saudara, ada ibu-ibu teriak, Pak Pendeta, masukin saya dong. Saya mau bilang sama saudara, masih puji Tuhan, cuman terlambat masuk surga. Jangan sampai terlambat masuk gereja. Jangan sampai terlambat masuk, karena di surga nggak ada orang dalam calo yang bisa masukin kita ke dalam. Jadi ketika saya bilang itu, Pak Pendeta masukin saya dong ke dalam, masukin saya dong ke dalam. Dan ketika saya terobos gitu ada seorang ibu teriak, Pak, saya ini bukan orang Kristen loh Pak. Saya itu nyasar loh Pak. Kan mendengar perkataan itu kita kan jadi kepo kan. Kita kan jadi pengen tahu dong. Jadi saya stop, maksudnya apa nih? What the meaning of the maksud kalau kata orang. Jadi saya deketin dia, terus saya bilang sama dia, Ibu maksudnya apa? Pak, dulu saya ke BCP karena nyasar. Berapa tahun yang lalu dia nyasar ke BCP. Dan karena dia datang masuk ke gereja, dia ibadah dan jadi pengikut Yesus. Dan dibilang hari ini saya bawa teman-teman saya supaya ikut nyasar juga sama saya. Maksud saya begini saudara, kalau mau tepuk tangan gak apa-apa saudara. Ngomong-ngomong aku kangen denganmu. Ada jemaat, kok Pak Pendeta nggak ada di malam Natal? Yang penting ada di Tiberias, katakan amin. Ya kan saudara, di Bekasi kejauhan, masih lebih jauh lagi. Cintaku kepadamu. Saudara, saya mau bilang sama saudara, saya senang banget Natal kemarin. Banyak jemaat bawa temennya. Ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta, saya bawa, mohon maaf, saya bawa ART saya yang pakai ini. Karena ini live streaming. Biar aman negara. Saya bawa pembantu saya yang pakai ini supaya dengar firman. Ada seorang perwira polisi, bahkan pejabat polisi. Dia WA saya bilang, Pak, saya bawa teman-teman saya Pak. Kolonel dan sebagainya untuk dengar firman. Memang itu tujuan kita. Tuhan mau saudara diberkati. Agar orang lihat saudara diberkati. Dan orang pengen kayak saudara. Dan ketika orang pengen kayak saudara. Saudara cerita sama mereka. Bahwa engkau hebat bukan karena engkau hebat. Engkau bisa bukan karena engkau bisa. Tapi karena engkau di backing oleh Tuhan. Yang tak berawal, tak berakhir. Yang mengasihi setiap saudara dan saya. Tadi malam tidur jam berapa? Saya mau bilang sama saudara, saya pelayanan di BCP ada lagi cerita. Kita buka dulu satu ayat, biar saudara bisa mengerti. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu pulang pasti kenyang banget bilang. Kenyang karena firman, amin. Yuk kita buka firman Tuhan. Injil Lukas 15, ayatnya yang ke-7. Yuk kasih keras suaramu, Gading Nias, lantai 4, lantai 3, lantai 2. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Aku berkata, dari sudut pandang kerajaan surga, surga lebih bersuka cita. Walaupun di sini banyak jemaatnya penuh saudara, parkiran penuh dan sebagainya. Surga lebih bersuka cita kalau ada satu orang yang belum kenal Yesus. Tiba-tiba datang ke tempat ini karena diajak oleh saudara. Dan mereka terima Yesus. Surga akan bergegap gempita bersuka cita karena orang itu diselamatkan. Amin saudara. Agar karena surga bersuka cita bila orang berdosa bertobat. Karena misi adalah jantung hatinya Tuhan. Misi adalah jantung hatinya Tuhan.
Karena sampaikan kepada orang-orang di sekitar saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Sampaikan sama mereka. Ceritakan betapa Yesus sangat memberkati hidupmu. Ceritakan betapa Yesus sangat menolong hidupmu. Ceritakan kesaksian-kesaksian. Kemarin di BCP tolak dusta, tolak tipu. Ada saya kan koordinator BCP. Jemaat pada pulang. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Bayangin ribuan selamat Natal. Ada seorang ibu datang ke saya dan bilang gini, Pak, saya Ibu Sherly. Saya mau bilang, saya kan nanya. Terus dia bilang gini, Pak, ini kesaksian, ini keren banget kesaksian. Dia bilang, Pak, 2 tahun ini saya kena kanker, Pak. 2 tahun ini saya bolak-balik kemo, Pak. Tapi semenjak saya di Tiberias, Pak, saya rajin terima perjamuan, saya rajin diurapi, saya selalu minta doain sama Bapak. Live streaming saya nonton Gembala Sidang, Pak. Saya udah cek 2 kali, saya nggak kurang-kurang nggak lebihin. Saya udah cek 2 kali, Pak. Dan puji Tuhan, tepat di malam Natal, dokter kasih saya surat, kanker di tubuh saya tidak ada sama sekali, bersih. Saya kasih saudara bahan cerita agar ketika engkau keluar sana, engkau bisa bilang, ayo ke gereja gua. Ada Tuhan Yesus di Tiberias. Ada mukjizat di Tiberias. Ada boyband Korea di Tiberias. Ada pasangan dokter, Dokter Mariska dengan Dokter Yefta. Mereka bukan jemaat Tiberias. Mereka yang suka suntik vaksin itu. Suntik, kebetulan yang disuntik jemaat Tiberias. Kan jemaat Tiberias kan kita semua tahu kan, merepet mulutnya kan. Suka ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol, dokter ini cerita dan ngobrol-ngobrol singkat cerita. Ini jemaat bilang gini, Bu, ke gereja saya yuk, Tiberias. Oh di mana? Di Sarbini. Oh itu ada pendeta tuh, masih muda. Bukan Alek tentunya. Masih muda dipakai Tuhan, ini perkataan dia. Pendeta boyband Korea. Ayo datang, dia belum menikah, dia datang. Dia datang ke Tiberias, dia dengar penyembahannya yang memberkati dia. Dia dengar firmannya, dia dengar kuasa minyak urapan perjamuan kudus. Dan dia minta saya berkatin pernikahannya. Long story short, dia cerita sama saya, Februari tahun lalu, dokter dalam kandungannya saudara, dokter dalam kandungannya ditemukan ada yang namanya miom, ada yang namanya kista. Pokoknya diobrak-abrik lah kandungannya, kata istilahnya dia. Dan ketika diobrak-abrik kandungannya, dokternya bilang sama dia, maaf ya, kamu bilang sama calon suami kamu gak mungkin punya anak. Kamu mustahil punya anak, sulit punya anak. Suaminya karena konseling sama saya sama istri, kita ngobrol, saya bilang sama dia jangan takut. Di gereja ini Tiberias ada banyak kesaksian yang luar biasa. Jangan takut, ada Tuhan Yesus di gereja ini. Saya kasih dia perjamuan kudus minyak urapan, kita doain. Saya bilang beriman, percaya, beriman, percaya. Saudara mau tahu, 24 kemarin saya lagi di SCBD, dia WA saya. Dia kirim saya foto test pack, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Tapi foto dengan 8 test pack, dengan 1 foto istrinya sudah mengandung 4 minggu. Saya mau bilang sama saudara, agar melalui Natal ini, berita tentang kabar baik, Yesus itu baik, Yesus itu penuh kasih, Yesus penuh dengan cinta. Enggak stop di saudara. Agar melalui hari ini, orang-orang juga bisa merasakan apa yang kau rasakan. Ada seorang jemaat, saudara, saya tahu dia karena dia suka cerita, dia suka mabok, suka minum. Pokoknya Agatha lah, anak gaul Jakarta. Agatha, bahkan pernah dia lagi WA, dia bilang, Pak sama teman-teman lagi tipsi nih katanya. Oh tipsi, oh iya, oke terus gimana? Pak teman-teman lagi pada bocor, Pak curhat. Kasih ayat dong Pak. Iya benar. Saya kan pendeta muda kan. Iya kan, jadi anak muda cerita begitu, kalau opa-opa saya kaget, opa. Jadi saya kasih ayat, karena saya tahu Tuhan bisa pakai siapa saja. Berapa minggu kemudian, dia datang ke Sarbini sama teman-teman, dia bilang, Pak, saya bawa teman-teman nongkrong saya Pak. Bukan orang Kristen Pak. Saya bawa mereka ke Sarbini Pak, tolong doain ya. Ketika saya naik mimbar di Sarbini, kan Sarbini kan gitu oval. Saya lihat di sebelah kanan. Kenapa saya tahu? Karena kan kalau jemaat baru kan biasanya kan atau gini kan, kayak gini kan gitu. Itu kan ciri-ciri cuman 2 kemungkinan ya kan.
Yang gini-gini itu pertama jemaat baru. Yang kedua copet. Ya kan copet gini, mana yang mau gue copet nih? Mana yang mau gue ambil deh. Saya mau bilang sama saudara, ada seorang anak putri mau bunuh diri. Saya bisa cerita nggak habis soal kesaksian di gereja ini. Seorang putri mau bunuh diri. Temennya bilang, gue gak bisa tolong. Tapi gue bawa lo ke gereja ya. Dibawa di gereja, dia dengar penyembahan di gereja, dia nangis. Dengar khotbah, dia nangis. Ini perkataannya menyayat hati saya. Katanya bilang begini, kenapa gak dari dulu lo bawa gue kemana? Kenapa enggak dari dulu lo kenalin Yesus lo sama gua? Kenapa enggak dari dulu sih lo tolong gua? Terus temannya bilang, kan udah sering dengar soal Yesus. Enggak, bukan Yesus yang diajarin pendeta ini. Bukan Yesus yang gue dengar dari pendeta ini. Yesus yang gue dengar dari teman-teman gue, Yesus itu nabi, Yesus itu manusia, Yesus itu suka marah, Yesus itu begini. Kalau Yesus yang gue dengar di pendeta ini, Yesus yang mengasihi saya. Yesus yang mati buat saya. Yesus yang kasih tubuh darahnya buat saya. Yesus yang tinggalin surga buat saya. Kenapa lo gak bilang dari dulu? Gua nyaman di tempat ini. Saya mau bilang sama saudara. Engkau kan di gereja ini engkau kenyang. Engkau kan di gereja ini diberkati. Engkau kan di gereja ini mengalami banyak kuasa mukjizat. Nanti nih pergantian tahun Papa Reji pimpin countdown online. Ayo Pak Pendeta saya di Turki. 3, 2, 1. Berlutut. Walaupun kalau lagi di balon udara. Lagi naik 3, 2, 1. Kau berlutut aja udah. Saudara boleh ketawa. Tapi pergantian tahun adalah momen yang paling krusial. Jangan habiskan pergantian tahun bukan di hadirat Tuhan. Apalagi pergantian tahun dalam keadaan 3, 2, 1. Happy New Year. Pak, pak, pak. Yang enak-enak ya pasti enak. Yang sedap-sedap ya. Alabab, jeng 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 jeng. Alabab, jeng 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 jeng. Alabab, jeng 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 jeng. The night string. Terereng, 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 terereng. Kalau engkau orangnya bertobat. Yang benar 3, 2, 1. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Pegang tangan istrimu, anak-anakmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu. Nanti countdown. Makanan pertama yang kau makan di pergantian tahun bukan daging babi. Tapi makanan pertama yang kau makan di pergantian tahun tubuh darah Yesus. Yang kau kenakan pertama kali di anakmu bukan makeup dan sebagainya. Ambil minyak, urapi anakmu, urapi istrimu, urapi keluargamu. Saya berdoa agar bilangan orang benar di Indonesia makin bertambah. Saya berdoa agar bilangan orang yang percaya kepada Yesus makin bertambah. Melalui saudara dan saya bilang kiri kanan saudara, melalui kamu. Tuhan mau pakai kamu untuk menjangkau banyak jiwa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, hikmat apa yang bisa kita pelajari dari kisah Natal? Yang pertama, bahwa beritakan kebenaran, sampaikan Injil, kabar baik agar orang diselamatkan. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-23. Sama-sama mau kita baca. 3, 2, 1. Ya, sesungguhnya
Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan. Dan ketahuilah aku apa? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai akhir zaman. Immanuel. Kalimat Immanuel muncul pertama kali tertulis dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Immanuel pertama kali muncul bukan dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan everything's good dan sebagainya. Kalimat Immanuel pertama kali muncul dalam keadaan ketika Raja Ahaz dalam keadaan dikepung oleh Raja Aram, dikepung oleh orang Midian dari segala penjuru. Saudara baca Yesaya 7 ayat yang ke-14. Baca perikopnya biar saudara tahu. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran. Dari segala mata penjuru angin sedang menyerang mereka. Nabi Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, mintalah petunjuk dari Allah. Dan muncullah petunjuk dengan kalimat Immanuel. Saya tahu saudara sering dengar kalimat Immanuel. Tapi sering mendengar belum tentu saudara merasakan. Sering ke Istana Bogor tidak menjadikan engkau Presiden Indonesia. Bisa ngerti maksud saya? Sering ke gereja belum tentu engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sering mendengar kalimat Immanuel, jangan langsung kau tutup pikiranmu. Oke Immanuel gue tahu larinya kemana nih. Oh pasti kesini, kesini. Please rendah hatilah dengar firman Tuhan. Immanuel artinya adalah bukan hanya Allah beserta saudara. Bukan hanya God's for you, tapi God's with you. Perbedaan pendiri agama, perbedaan dari Jewish leader dengan Yesus. Apa bedanya? Kalau pemimpin agama cuma memberitahukan buat ini, lakukan ini, tunjukkan ini, perbuat ini. Nanti kalau kamu buat ini, lakukan ini, ujungnya ini. Itu pemimpin agama pada umumnya. Tapi Yesus saudara dan saya, dia bukan cuma sekedar ngomong buat ini, lakukan ini. Tetapi dia berjalan bersama dengan saudara. Dia bertransformasi dengan saudara. Dia membackup saudara dari belakang. Dia menuntun saudara dari belakang. Dia membantu saudara. Dia tahu kalau dengan kekuatanmu, kalau dengan kemampuanmu dia tahu. Kita gagal. Makanya dia pegang saudara. Immanuel menjadi sebuah jaminan. Tadi dalam perjalanan pagi dari Boston, saya baca berita. Ada virus varian yang baru. Namanya Delmicron. Itu gabungan dari Delta dan Omicron. Dia kayak Indomie, dia campur-campur. Katanya lebih mengerikan, katanya hoax, saya nggak tahu lah. Saya nggak peduli hoax kayak apa kayak. Tapi saya mau bilang sama saudara. Saya pegang janji Tuhan. Dia Immanuel. Apapun yang terjadi, saudara dan saya jemaat Tiberias, yang nonton juga. Kita pegang ending dari orang-orang yang percaya sama Yesus. Ending-endingnya adalah kemenangan. Endingnya adalah mukjizat. Kita percaya yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan. Bilang kiri kanan saudara, ending dari hidup orang percaya. Bilang. Kurang semangat bilang, ending dari masalahmu. Pasti mukjizat. Lebih yakin lagi, pasti mukjizat. Amin. Pasti mukjizat. Kita kalau nonton film, kalau kita tahu endingnya, udah pernah nonton, tegang gak? Enggak. Udah tahu endingnya? Tadi malam saya nonton Indonesia lawan Singapura, minta ampun tegang. Waduh saya nonton duduk saudara, 1-0, yes. Kartu merah Singapura, mantap, menang nih, Garuda di dadaku. Tiba-tiba gol menit terakhir babak pertama. Aduh saya bilang astagfirullah gimana nih saya bilang. Babak kedua, kartu merah lagi Singapura. Saya bilang mantap. Tiba-tiba tendangan bebas, gol. Saya bilang aduh Tuhan. Ini amat sih saya bilang. Udah Natal tegang, ini juga tegang saya bilang. Habis itu disamain 2-2, saya bilang mantap. Perpanjangan waktu. Kira menit 90. Penalti buat Singapura. Saya lihat ya ampun Tuhan ini gimana. Saya langsung turun dari bangku saya. Jadi pendoa syafaat bagi bangsa Indonesia saya. Saya bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya benar tanya istri saya depan TV. Dalam nama Yesus. Bengkok kaki lo, bengkok. Bengkok.
Saya doa lah suatu hari ada pemain sepak bola Jemati Berias lah. Jadi ketika dia main dia urapi gawangnya lah. Jadi ketika nendang wing, 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 wing. Bukan karena jago, karena Allah menjaga gawang Indonesia. Waduh. Iya. Tapi kan hidup kita kan kayak gitu kan ikut Tuhan. Kadang-kadang kita unggul, kita udah mulai sombong. Mantap nih, gue mantap nih. Tiba-tiba disamain. Kadang-kadang ngerasa kuat, dilemahin lagi sama Tuhan. Udah lemah, ngerasa gak mampu, Tuhan kuatin lagi. Dia selalu melatih kita. Untuk kita menaruh harapan kita bukan sama kita. Untuk menaruh harapan kita bukan sama manusia. Untuk menaruh harapanmu hanya kepada yang tidak pernah berubah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak saya pagi-pagi telepon saya. Bontot. Indonesia ke final ya. Tegang banget penampilannya. Iya Pak, Papa nonton? Enggak. Papa tahu dari mana? Papa baca detik.com. Sekarang Papa lagi nonton nih. Gimana Pak, tegang enggak? Enggak, kan udah tahu endingnya. Kenapa Papa saya enggak tegang? Karena Papa saya udah tahu endingnya. Kenapa Papa saya enggak khawatir? Karena Papa saya udah tahu endingnya. Tahu dari mana? Baca koran. Engkau harusnya gak khawatir sama masalahmu. Karena engkau sudah tahu endingnya. Engkau harusnya gak khawatir sama beban hidupmu. Karena engkau sudah tahu endingnya. Tahu dari mana? Firman Tuhan berkata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kau sudah baca. Bahkan Alkitab katakan bukan hanya pemenang. Tapi Alkitab katakan. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Gak ada istilah dunia yang bilang more than a conqueror. Lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang, makanya saya kadang-kadang kurang setuju. Sama istilah yang bilang do your best and let God. Bantu apa Bambang? Do your best and let God. Bagi saya kalimat itu gak sepenuhnya benar. Karena yang benar adalah God already do the best. Dia mati di kayu salib, itu the best of the best. God already do the best, sekarang tinggal saudara dan saya do the rest. Ngapain? Jam 2 siang antri di Nias. Hari Minggu tapi. Ibadah. Hari Rabu datang ke Nias. Ibadah. Pergantian tahun. Ibadah. Itu yang harus kau lakukan. Your rest. Sisanya. Apa sisanya? Percaya. Sediakan percayamu. Tuhan sediakan mukjizatmu. Sediakan imanmu. Tuhan sediakan jawaban doa saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik teman saya. Mas Catur. Ini pemain keyboardnya. Waktu lahir lagi main catur saudara. Ini teman saudara ya. Yang ketiga yang terakhir. Apa yang bisa kita pelajari. Life after Christmas. Kehidupan setelah Natal. Saya gak pengen saudara kecewa. Kau berharap ada mukjizat di Natal. Dan kelihatannya Tuhan gak kasih mukjizat. Sabar. Kadang-kadang Tuhan gak menjawab seperti yang kita mau. Tapi dia selalu menjawab yang terbaik buat kita. Amin saudara. Yang ketiga, kita lihat saudara. Yang pertama adalah siap menyampaikan pesannya. Yang kedua, Yesus Tuhan datang untuk senantiasa menyertai kita. Immanuel. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 1 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Yusuf. Janganlah engkau kita lihat di ayatnya yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Katanya, lompat lagi ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Kejadian 20 ayat yang ketiga. Yuk bagian saudara baca. 3, 2, 1 ya. Tetapi
dalam suatu mimpi. Satu ayat terakhir, Ayub 33, 14, 18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, melenyapkan kesombongan orang. 18, sama-sama kita baca. Untuk dan hidupnya daripada maut oleh, tahukah saudara bahwa Allah masih berbicara sampai hari ini? Katakan amin. Dia tetap memberikan guidance, tuntunan. Ada beberapa orang diberikan karunia mimpi. Ada beberapa jemaat di Tiberias, atau bahkan mungkin bukan jemaat Tiberias, gak pernah kenal Papa Riaji. Tapi dikasih mimpi muka Papa Riaji. Suatu hari dalam keadaan sakit, dia ketemu jemaatnya, jemaat Tiberias datang ke rumah, dia lihat ada kalender Tiberias. Terus dia bilang, itu orang dalam mimpi saya tuh, itu orang dalam mimpi saya, Papa Riaji. Ada juga jemaat dalam mimpi penglihatannya, duduk di belakang di Geraha Kencana. Dalam mimpi penglihatannya dia bilang Papa Riaji datang sama dia. Kasih perjamuan kudus. Padahal gak mungkin Papa Riaji dari depan ke belakang udah habis diraup sama masyarakat. Mimpi. Kalau saudara punya karunia mimpi, puji Tuhan. Tapi kalau saudara gak diberi karunia mimpi, God, Allah masih bicara sampai hari ini. Melalui apa? Firman-Nya. Atau yang paling gampang, ketika engkau percaya kepada Yesus, Dia plug in your heart. Apa yang di plug in? Holy Spirit. Roh Kudus itu dikaruniakan sama saudara. Kan kalau teknologi ada yang namanya Siri. Hey Siri, call ini. Kalau hidup ini ibarat perjalanan, kita pakai Waze. 500 meter belok kiri. 100 meter belok kanan. Roh Kudus lebih canggih dari Siri, lebih canggih dari Waze. Ibarat perjalanan. Yesus taruh dia di hatimu, Allah kasih dia di hatimu. Bukan untuk kau anggurin. Dia kasih di hatimu agar engkau bisa bicara sama dia. Agar engkau bisa terkoneksi sama dia. Seorang ibu, pengusaha properti, telepon saya cerita. Pak, saya mau beli rumah Pak di daerah BSD. Harganya 22 miliar. Ada yang jual, lagi butuh. BU, harganya 16 miliar. Saya bilang, waduh Bu, untung dong. Untung berapa? Duit cepat ya. Untung 6M Bu. Iya untung sih. Tapi enggak deh Pak. Ibu tanya dulu sama Roh Kudus. Saya tanya dulu sama Roh Kudus. Saya kan penasaran. Saya mau tanya, gimana cara tanya Roh Kudusnya? Saya diberkati sama perkataannya, dibilang, saya doa sama Tuhan Pak. Saya bilang gini, Tuhan, ada orang jual rumah. Ada pasaran 22 miliar. Ini orang yang BU jual 16 miliar. Tuhan boleh gak saya beli? Roh Kudus boleh gak saya beli? Roh Kudus kasih tahu saya dong. Saya harus beli apa enggak? Itu namanya menghormati Tuhan. Bukan mentang-mentang punya duit. Bukan mentang-mentang murah. Bukan mentang-mentang untung. Tabrak aja langsung. Karena gak semua yang baik itu dari Tuhan. Tapi yang benar itu pasti baik. Amin. Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti. Gak semua yang baik itu dari Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian ibu telepon, dia bilang sama saya, Pak, saya gak jadi ngambil. Loh gak rugi? Iya nih, marketingnya teleponin terus. Saya bilang udah gak usah telepon saya lagi. Terus saya bilang, tahu dari mana ibu yang ngambil? Roh Kudus bilang jangan ngambil. Saya bilang gimana cara Roh Kudus ngomong? Roh Kudus gak kasih damai sejahtera. Roh Kudus hilangin begitu saja. Saya percaya. Bukankah kita terlalu sombong mengambil keputusan
dengan mengandalkan panca indera kita doang? Berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita dengar, berdasarkan apa yang kita rasakan, terus kita ambil keputusan. Kita semua tahu manusia raja pencitraan. Mereka hanya menampilkan apa yang ingin dilihat oleh saudara. Kita tahu yang semua kita lihat seringkali gak seperti itu kebenarannya. Kita semua tahu apa yang kita dengar belum tentu kebenaran. Betul apa tidak? Kadang-kadang udah dikasih bumbu terlalu banyak. Kita semua tahu apa yang kita rasain. Berapa kali perasaan kita bohongin kita? Berapa kali perasaan kita tipu kita? Dalam momen pergantian tahun ini, Holy Spirit, Roh Kudus ada dalam saudara. Gimana caranya Pak Pendeta? Beda badan sama Roh Kudus. Kalau badan kita gak dikasih makan, dia makin bersuara dengan lemes, dengan capek, flu atau sakit. Badan kalau gak dikasih makan. Tapi Roh Kudus, kalau gak dikasih makan dengan firman, kalau gak diajak ngomong, kalau gak diajak berdiskusi, Roh Kudus gak kayak badan yang cranky. Roh Kudus mulai pelan-pelan suaranya redup, samar-samar, dan mulai hilang. Saya aja sama istri hari-hari belakangan ini berlutut sama Tuhan. Bilang Tuhan, Roh Kudus tuntun kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, berserulah kepadaku. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan mengatakan demikian, aku hendak menuntun engkau. Aku hendak memberi ketentraman kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak menuntun engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Nanti sampai di rumah, matiin TV, matiin HP, masuk kamar, dan bilang Roh Kudus, dia Bapa, kita anak. Kalau anak tanya sama bapaknya, bapaknya akan dengan senang hati menjawab anaknya. Amin. Nanti bilang sama Tuhan, Daddy God, Holy Spirit, Allah Roh Kudus, speak to me. Ngomong sama saya. Saya percaya, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan itu, Roh Kudus akan mulai bicara sama saya. Bahkan ketika saya ngomong ini, engkau yang nonton, engkau yang ada di tempat ini, rohnya yang ada dalam dirimu mengkonfirmasi perkataan saya. Amin. Rohmu yang ada dalam dirimu bilang yes. Itu dia. Betul itu dia. Agar masuk tahun yang baru. Tahun yang indah. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun yang penuh dengan mukjizat. Kalau kita nempel dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Selamat hari Minggu. Gading Nias yang punya surga. Crazy in love with you. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat hati kita di hadapan